rumah sakit, itu sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi dengan adanya kedepannya nanti kita berharap masyarakat juga bisa mengakses ruangan yang kosong. Iya. Apa kebutuhannya, apa segala macam. Jadi begitu datang sudah ada nomor urutnya. Iya. Jadi ya. Pak Dirut, apa langkah-langkah yang diambil rumah sakit umum lakukan dengan menggunakan aplikasi? Jadi kalau sekarang itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, Medium TV menyuguhkan program Kupas Tuntas OPD. Nah, kali ini kita seperti biasanya, pemirsa Medium TV sudah tahu bahwa kami sudah berada di kabupaten keempat dalam program ini. Yang sebelumnya di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros, dan sekarang saya sudah berada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu OPD di Kabupaten Luwu Utara, dan ini OPD yang sangat vital, sangat strategis untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya tentunya. Saya sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah, Kabupaten Luwu Utara. Nah, saya sudah berada juga di ruangan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Andi Jemah. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah ini dipimpin oleh Dr. Nasrullah SPT THT MKes. Ayo kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter. Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Itu perlu. Makasih. Pemirsa Medium TV, saya perlu sampaikan, beliau ini sebelum menjabat sebagai Direktur Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah, beliau adalah dokter spesialis THT, pernah menjadi Kepala Puskesmas Cendana Putih, Kecamatan Mapideceng, Lutra. Nah, pokoknya beliau memang konsen pada kesehatan. Pak Dirut, di Medium TV ini ada namanya Kupas Tuntas OPD. Nah, itu dalam rangka mendukung program keterbukaan informasi publik. Nah, tujuannya kita berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara tentunya pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Gitu. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan sedikit kepada masyarakat, kita berbagi cerita kepada masyarakat, apa-apa sih program dan targetnya Rumah Sakit Umum Daerah ini 5 tahun ke depan, terkhusus di pemerintahan kedua Indah Putri Indrayani. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak. Jadi untuk periode kedua daripada Ibu Indah Putri Indrayani ini, jadi sesuai dengan tema beliau, jadi jadi visi misinya itu adalah Luwu Utara maju, mandiri dan harmonis. Iya. Nah, kemudian kami terjemahkan untuk di rumah sakit itu dengan moto tanggap dan handal melayani sesama. Tanggap dan handal melayani sesama. Jadi dari visi ini kita kemudian melanjutkan dengan membuat misi, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif
Dan untuk rumah sakit adalah mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Ya, termasuk rumah sakitnya. Oke. Oke, Pak Dirut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita himpun dari elemen di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Pak Dirut melihat perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Utara dalam beberapa tahun terakhir? Ya, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan yang signifikan dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan dokter spesialis. Ya. Jadi kalau rumah sakit tipe C itu biasanya hanya disyaratkan itu 4 dasar. Oke. Ya, jadi penyakit dalam, penyakit bedah, penyakit interna dan anak. Oke. Kemudian 3 penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, spesialis laboratorium dan dokter anestesi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai 21 dokter spesialis. 21 dokter spesialis. Dokter spesialis. Iya. Jadi 3 dokter penyakit dalam. Kemudian dokter bedah 3 orang. Ya, dokter THT 1 orang, dokter mata 1 orang, dokter radiologi 2 orang, dokter laboratorium 1 orang, dokter saraf, dan baru-baru kita kedatangan dokter paru. Oh, sudah ada juga? Ya, alhamdulillah. Iya, dokter spesialis paru. Iya. Ya, suara. Jadi sudah karena kita butuhkan sekali seperti kemarin ada pandemi. Oh, iya. Oke. Ya. Luar biasa. Pak Dirut, selanjutnya apa langkah-langkah yang telah diambil Rumah Sakit Umum Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat? Iya. Jadi untuk bicara mutu itu pertama kita perlu standarisasi. Iya. Makanya kami tahun 2022 kemarin itu sudah melaksanakan penilaian akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga KARS, dan alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan paripurna atau bintang 5. Bintang 5? Iya. Iya. Dan kita juga sudah merencanakan untuk tahun 2023 ini kita akan melaksanakan lagi akreditasi untuk bisa mempertahankan standar yang didapatkan sekarang ya. Jadi rencananya nanti akan dilaksanakan pada bulan September minggu ketiga oleh lembaga KARS juga. Tahun ini. Jadi kami sementara dalam persiapan sekarang. Sementara persiapannya. Ya. Semoga predikat itu bisa dipertahankan, Pak Dirut. Ya. Pak Dirut, selanjutnya, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kesehatan? Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena rumah sakit umum itu adalah rumah sakit pemerintah. Betul. Dan dalam hal ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa pemerintah daerah itu sangat mensupport kami. Oh iya. Terutama Ibu Bupati, Ibu Indra Putri itu selalu berupaya membantu kami untuk bisa memperjuangkan untuk mendapatkan dana dari pusat. Sehingga kami sekarang ini bisa mendapatkan bangunan-bangunan yang dulunya ICU-nya masih kecil. Sekarang sudah bisa ada ICU baru, ada OK baru yang dulunya hanya 4 ruangan. Sekarang sudah bisa 6 OK. Oh iya. Karena ada pertambahan dokter spesialis. Iya. Dan itu juga kami berterima kasih kepada Ibu Bupati karena adanya dana-dana yang bisa kita gunakan. Dan juga sebentar lagi kita akan mendapatkan dana untuk membangun laboratorium yang lebih baik lagi. Laboratorium. Oh iya. Dan itu juga kami sangat berterima kasih kepada anggota DPR RI dari Komisi 3 Bapak Muhammad Fauzi SE yang kebetulan berasal dari Dapil Sulsel 3 ini dari Mas Hamba yang selama ini selalu memfasilitasi dengan Ibu Bupati sehingga kita bisa mendapatkan bantuan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Dirut. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah menghadapi tantangan-tantangan dalam mengelola rumah sakit di daerah pedesaan? Ya, jadi ini memang untuk Luwu Utara ini memang ini sesuatu hal yang menjadi perhatian yang serius juga. Karena kita ketahui bahwa Luwu Utara ini itu terdiri atas 3
daerah-daerah pegunungan, daerah dataran dan pesisir. Pesisir, betul. Nah, yang jadi permasalahan itu memang adalah daerah-daerah daerah pegunungan ini. Karena itu berkaitan dengan akses. Alhamdulillah pemerintah daerah sudah berusaha untuk membuat jalan, yang itu jalan dari Masamba ke Seko, untuk mempermudah untuk akses jalan ke sana ya. Pasien kalau ada yang bermasalah daerah pegunungan. Dan juga kan sekarang ini kan masih ada penerbangan antara Masamba ke daerah terpencil. Seperti dari Masamba ke Seko. Oh, ada penerbangan. Dan itu bisa digunakan oleh. Itu biasanya kita gunakan untuk mengirim pasien. Oh iya, luar biasa. Oke. Pak Dirut, apa program unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara ini dalam upaya mendorong pencegahan penyakit dan promosi kesehatan? Ya, jadi tentunya di rumah sakit ini kita punya bagian promosi kesehatan. Jadi selama ini kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, itu ada namanya dokter Dacil. Ya, jadi kita itu memprogramkan dokter-dokter spesialis itu ke daerah terpencil. Oh, ada program Dacil? Iya. Daerah jadi terpencil. Dokter spesialis itu kita bawa ke sana untuk lebih mendekatkan pelayanan, terutama untuk screening pasien. Iya. Jadi kemudian selain itu sekarang itu kita sudah berusaha untuk membuat suatu aplikasi Sistrut namanya. Jadi ini akan terkait dengan puskesmas-puskesmas yang ada untuk memudahkan dalam merujuk pasien. Iya. Oke, sangat luar biasa. Pak Dirut, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah menjaga berkelanjutan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kesehatan ini? Iya, jadi ini juga terkait dengan akreditasi. Jadi kita setiap waktu akan mengirim tenaga kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terakreditasi supaya kemampuan dari personil kita ini dalam pelayanan itu tetap terjaga. Kemudian dari rumah sakit sendiri itu rutin melakukan istilahnya peningkatan SDM inner. Ya, jadi kita melatih sendiri menggunakan dokter-dokter spesialis kita untuk memberikan ilmu kepada tenaga kita. Pak Dokter, tadi ada program Dacil ya, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, termasuk dokter-dokter spesialis juga turun ini, masuk dalam program. Iya, jadi yang dimaksudin dokter spesialis. Oh, dokter spesialis yang dikhususkan dokter, ya. Jadi misalnya dokter bedah, dokter kandungan, dokter anak, bisa juga dokter THT. Iya. Jadi biasa mereka turun di desa-desa terpencil. Wah, mantap. Jadi itu bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Pak Dokter, apa inisiatif Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah dalam menerapkan teknologi medis terbaru untuk meningkatkan pelayanan? Iya, jadi memang sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari masalah IT dan keunggulan suatu rumah sakit itu kalau dia bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi dari kami, jadi kalau dulu kita operasi istilahnya dengan konvensional ya, operasi dengan mengiris dibuka. Nah sekarang itu kan sudah ada cara operasi yang namanya minimally invasif. Minimal invasif? Iya, minimally invasif. Oh, minimally invasif. Apa maksudnya? Jadi misalnya alat laparoskopi. Jadi alat ini kami sementara mengupayakan sambil melatih dokternya, sehingga kalau melakukan operasi perut misalnya itu tidak harus dibelah tapi hanya dengan menggunakan endoskop. Endoskop? Ya, orang bilang laser itu? Iya. Oh, iya. Semacam itu. Iya. Jadi kita berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian seperti karena daerah ini juga kami membutuhkan alat untuk cuci darah. Ya, jadi sekarang ini pun juga kami sementara usahakan untuk bisa mengadakan juga di Rumah Sakit Andi Jemah untuk mendekatkan pelayanan. Pak Dirut, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan?
Ya, jadi tentunya karena di rumah sakit juga mempunyai bagian yang disebut dengan promosi kesehatan, maka bidang ini yang biasanya melakukan penyuluhan. Meskipun biasanya itu penyuluhannya itu bersifat intern. Jadi kita misalnya pasien sementara menunggu pelayanan atau menunggu obat, itu dari bagian promosi kesehatan itu turun memberikan semacam penyuluhan gitu. Ya, untuk lebih memberikan lagi pengetahuan supaya mereka lebih paham lagi. Ya. Jadi edukasi tetap dilakukan oleh teman-teman. Iya, selain itu kita juga menggunakan teknologi. Jadi kita sudah punya website. Ya, jadi website ini kita apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di website ini? Jadi informasi-informasi rumah sakit, kemudian mengenai jenis penyakit itu bisa didapatkan dari website. Jadi sementara ini kami terus berusaha mengembangkan ini supaya bisa bermaksimal dalam penggunaan. Salah satu program Rumah Sakit Umum Daerah di Jemaah ini dalam edukasi masyarakat lewat website itu ya. Jadi kalau mau tahu penyakit-penyakit apa, ciri-cirinya apa segala macam itu bisa dilihat di website Rumah Sakit Umum Daerah kami akan terus mengembangkan sistem ini untuk lebih mudahkan nanti masyarakat. Websitenya apa namanya, Pak? Ya, www Andi Jemaah. RSU Andi Jemaah. Iya. Pak Dirut, coba kita keluar dari rel ini. Ketika mendengar nama Putri Indriana, Indah Putri Indriana, apa yang ada dalam pikiran Pak Dokter? Ya, kalau dari segi penilaian saya melihat seorang sosok yang cerdas, lugas dan sangat simple, dekat dengan bawahan dan juga kepada masyarakat. Itu yang langsung terbersit ya? Iya. Pak Dirut, kita kembali ke pertanyaan. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah di Jemaah mengelola sistem administrasi dan manajemen rumah sakit agar berjalan efisien? Ya, jadi di rumah sakit itu kita sementara mengembangkan namanya SIMS rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi dengan adanya sistem ini kita akan memudahkan akses informasi. Jadi nanti akan mudah itu keterkaitan antar ruangan, antar manajemen dengan ini, sehingga melalui sistem itu kita bisa mengakses semua data-data. Di teknologi ada online apa segala macam belum ada? Masih sementara kami kembangkan karena masalah server masih kurang, jadi kami baru sementara di kedepannya nanti kita berharap masyarakat juga bisa mengakses ruangan yang kosong, dokter yang ada, terus bisa mendaftar sebelum datang di sini. Itu bisa sudah jalan. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kami sudah namanya Sis Darlin. Itu yang saya maksud. Sis Darlin ya. Jadi sementara ini itu sudah digunakan oleh masyarakat. Dan memang hanya kekurangan kita di sini karena jaringan masih belum stabil. Jadi masyarakat bisa mendaftar online. Apa kebutuhannya apa segala macam. Jadi begitu datang sudah ada nomor urutnya. Jadi yang sistem ini memang begitu. Begitu ya? Jadi mendaftar online dan kalau datang itu tinggal melapor dan sudah bisa langsung ke poli yang dimaksud ya. Iya. Oke, luar biasa. Pak Dirut, apa langkah-langkah yang diambil Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemaah untuk memastikan berkelanjutan stok obat dan alat medis yang memadai? Ya, jadi ini memang terkait dengan sistem perencanaan kita. Jadi alhamdulillah karena rumah sakit ini sudah berbentuk BLUD, jadi BLUD itu sudah punya kewenangan sendiri dalam mengatur segala. Jadi memang alhamdulillah selama ini tidak pernah ada ada tantangan soal itu. Kita sudah, jadi semua juga kita sudah
lakukan dengan menggunakan aplikasi. Jadi kalau sekarang itu ada e-katalog. Jadi e-katalog itu kita bisa langsung lihat alatnya. Kita bisa sekarang dengan sistem e-katalog ini tinggal melihat pesan apa yang dibutuhkan beberapa bulan ke depan. Oke. Pak Dirut, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah di Jemah menjaga keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan medis? Ya, jadi ini terkait tadi dengan akreditasi. Jadi dalam akreditasi ini kita punya persyaratan yang sangat banyak yang memang menjadi standar untuk menjaga agar pasien betul-betul aman, dan jadi ini yang biasa dengan patient safety. Jadi kita sudah punya perangkat-perangkat dan tenaga-tenaga juga kita latihkan, itu bagian dari akreditasi, itu untuk melakukan penanganan ketika ada terjadi misalnya orang tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, di situ ada namanya code blue. Jadi itu ya. Jadi ini perangkat ini akan serta-merta akan bekerja ketika ada kejadian. Begitu juga kalau misalnya ada kebakaran, itu kita sudah punya perangkat yang sudah tersedia, semua ruangan sudah tersedia alatnya, dan tenaga kita sudah dilatih untuk mengantisipasi. Antisipasi itu. Iya. Oke. Pak Dokter, ketika mendengar nama Muhammad Fauzi, apa yang ada dalam pikiran Pak Dokter? Dalam pikiran saya, sebagaimana yang kita lihat bahwa beliau ini adalah orang yang betul-betul kerja nyata. Kerja nyata? Kerja nyata. Yang muncul langsung, kerja nyata. Karena kami sudah betul-betul merasakan apa yang beliau laksanakan di daerah kita ini. Jalan-jalan yang sudah dibeton, kemudian akses-akses jalan yang sudah ini, semua adalah kerja beliau. Alhamdulillah. Jadi mendengar nama Muhammad Fauzi, yang ada langsung kerja nyata. Kerja nyata. Pak Dokter, terkadang kan begini, pasien-pasien bagaimana kerjasama di rumah sakit umum daerah di Jemah ini dengan BPJS. Nah, kendala dinamika yang kadang kita dapatkan dari masyarakat, bahwa terkadang ada pasien yang ditolak dulu karena BPJS-nya tidak berfungsi atau apakah segala macam. Bagaimana di Rumah Sakit Umum Daerah di Jemah ini, apakah ada persoalan begitu, atau kalau ada bagaimana cara menanggulanginya? Ya, jadi memang saya rasa persoalan seperti itu pasti ada. Semua rumah sakit pasti ada. Ya, karena ini berkaitan dengan jadi BPJS sebagai penjamin, ya jadi rumah sakit sebagai provider, dan masyarakatnya sebagai konsumen. Ya, jadi di mana kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, itu sering terjadi seperti itu. Tapi kita dari pihak rumah sakit itu sudah membuat kebijakan yang bisa membantu masyarakat ini. Jadi kita memberikan waktu 2 kali 24 jam. Jadi kalau dia terdaftar, dia punya kartu, tetap kita layani sebagai calon BPJS. Ya, sambil dia menyelesaikan misalnya kalau ada tunggakan di BPJS. Nah, seketika kalau dia sudah selesaikan permasalahannya dengan BPJS, maka kami berlakukan sebagai pasien BPJS. Jadi intinya Rumah Sakit Umum Daerah di Jemah ini tidak ada sistem penolakan pasien? Ya, kalau penolakan tidak. Jadi rumah sakit apapun itu, langsung dilayani dulu. Ya. Jadi rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Pasien. Hanya dalam hal penjaminan nanti itu yang jadi. Jadi yang penting kalau ada orang sakit nih, yang butuh dilayani, persoalan administrasi belakangan. Gitu. Nanti itu akan kita lihat apakah dia seorang peserta atau dia adalah pasien umum. Jadi tetap akan dilayani. Tetap akan dilayani ya. Karena ya terkadang ada keluhan bahwa kita tidak dilayani karena belum jelas ini kita punya status. Jadi sebenarnya bukan tidak dilayani. Hanya masalah penjaminannya itu yang harus diperjelas dulu. Oke, masyarakat Utara sudah tahu itu Pak Dokter ya, dengan penjelasan ini. Selanjutnya, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah di Jemah berkontribusi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID kemarin?
dan sekaligus bersamaan dengan bencana banjir bandang. Iya. Iya, silakan. Iya, jadi ini memang boleh dikatakan pukulan yang bertubi-tubi untuk masyarakat Luwu Utara. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan rumah sakit ini, terutama COVID kemarin, jadi kita sudah menyiapkan ruang untuk penanganan COVID itu khusus. Kemudian yang kita bisa tangani di sini akan kita tangani, dan kalau memang dia membutuhkan perawatan yang lebih, kita siapkan ambulans untuk merujuk mereka. Merujuk ke rumah sakit yang berkompeten ya? Yang lebih kompeten. Iya. Terus di pasca banjir bandang kemarin ini bersamaan? Iya. Betul-betul bagaimana waktu itu kontribusi rumah sakit, teman-teman para medis yang betul-betul kalang kabut. Di lain pihak kita harus menolong orang, di lain pihak kita sendiri yang harus berpikir diri kita, keluarga kita. Gimana itu Pak Dokter? Jadi ini sebenarnya dilema pada daerah bencana ya. Dan alhamdulillah kemarin sebagaimana yang kita laksanakan itu, kita bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah. Ya, jadi karena ini suatu bencana itu melibatkan BPBD, kemudian sebagai koordinator, kemudian Dinas Kesehatan, leading sektor dengan rumah sakit. Jadi bersama-sama kita untuk mengatur pembagian tenaga untuk mengurusi daerah-daerah yang menjadi titik pengungsian. Nah, kemudian rumah sakit itu bertugas untuk mempersiapkan kalau misalnya ada yang butuh tindakan lanjut. Misalnya karena sebagai daerah bencana tentu mungkin ada yang mengalami cedera atau patah, itu menjadi bagian dari rumah sakit untuk menangani. Oh, jadi memang teman-teman waktu itu, teman-teman tenaga medis memang lebih concern membantu korban banjir itu ya? Iya. Luar biasa. Kebetulan di sini kan sudah ada rumah sakit swasta juga, jadi alhamdulillah kita bisa terbantu. Karena kemarin itu ada terputus aksesnya. Iya, jadi akses terputus ya? Iya. Sehingga daerah sana itu harus dilayani di sana. Dan kebetulan di sana ada rumah sakit. Iya, di sana ada rumah sakit swasta. Iya. Berapa rumah sakit swasta di Luwu Utara? Sekarang ini ada 3. Ada 3? Ada 3 rumah sakit. 2 rumah sakit swasta, 1 klinik. Oh, 1 klinik. Luar biasa. Pak Dirut, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah menjalin kerjasama dengan rumah sakit lainnya dalam rangka memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat? Iya, jadi sebagai rumah sakit umum daerah sebenarnya itu rumah sakit itu menjadi pembina. Ya, jadi kalau tugas dan fungsi rumah sakit daerah itu adalah sebagai rumah sakit pembina untuk rumah sakit swasta yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini tentunya kita menerapkan pola kolaboratif. Ya, jadi rumah sakit itu karena dia juga menerima BPJS itu menjadi kita kerjasama dalam penanganan, dan kalau misalnya mereka merasa bahwa ini perlu tindakan yang lebih lanjut yang kebetulan di rumah sakit kita ada, maka mereka merujuk ke kita. Gitu. Jadi sama ini kita bisa kerjasama dengan. Iya. Rujukan yang paling terdekat di Luwu Utara ini rumah sakit apa? Untuk rujukan tingkat lanjut itu Rumah Sakit Sawer Gading. Sawer Gading, ya. Palopo. Ya, karena kebetulan rumah sakit ini rumah sakit tipe B. Tipe B. Ya, karena jadi rumah sakit tipe B itu sudah menyediakan dokter subspesialis. Ya, jadi kebetulan kemarin Rumah Sakit Sawer Gading itu sudah ada cath lab namanya untuk operasi jantung. Oh, sudah ada di sana. Sudah ada dokter jantungnya. Jadi selama ini kalau termasuk juga hemodialisa yang sementara kami upayakan juga di sana, jadi sementara ini kami masih rujuk ke sana ya, rujuk ke sana ya. Iya. Pak Dokter, ada persoalan klasik terkadang di masyarakat umum soal pelayanan teman-teman para medis, ya, yang biasanya katanya mungkin gara-gara tidak mood di rumahnya atau apa segala macam tiba-tiba terlampiaskan di pasien, atau persoalan lain lah. Ini persoalan teman-teman medis. Apa yang menjadi langkah-langkah konkret Pak Direktur untuk mencegah ini? Ya, jadi
memang ini menjadi persoalan di mana saja. Yang terjadi sebenarnya itu adalah miskomunikasi. Jadi dalam melayani pasien itu kita mempunyai prosedur-prosedur yang atau tahapan-tahapan. Nah, ini yang perlu ditahu oleh masyarakat ini. Silakan. Yang harus dilewati. Nah, seringkali masyarakat menganggap ketika berada dalam tahapan itu tidak dilayani. Jadi padahal misalnya pasien butuh observasi. Jadi observasi itu memang ditunggu hasilnya. Ya butuh waktu. Ataukah dia sementara dalam pemeriksaan laboratorium, hasilnya ditunggu. Atau pemeriksaan radiologi, hasilnya ditunggu. Yang memang semuanya butuh waktu itu. Sementara pasiennya menganggap loh kok tidak dilayani. Jadi ini hanya masalah miskomunikasi. Jadi oleh karena itu kami dari pihak rumah sakit itu melakukan empower istilahnya. Jadi tenaga-tenaga kita ajari untuk bisa berkomunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini sehingga dia bisa memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh pasien dan keluarganya. Terus tidak terjadi salah paham. Terus apa program-program atau langkah-langkah yang diambil soal itu tadi sebelum masyarakat ke sini itu mereka sudah tahu bahwa ada proses begini gitu. Ternyata ada proses yang membutuhkan waktu yang kita harus bersabar di situ, bahwa kalaupun kita tidak dilayani, bukan tidak dilayani, tapi memang itu butuh proses, butuh waktu apa segala macam. Bagaimana itu? Jadi tentunya melalui penyuluhan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mudah-mudahan website kita itu sudah bisa dimanfaatkan betul. Nanti kita bisa share informasi di situ. Kemudian intern tentu kami terus berbenah. Kami yakin pasti banyak juga kekurangan karena melibatkan banyak personil. Jadi itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk terus memberikan pembinaan kepada tenaga kita, bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Terus bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara rumah sakit dan 16 puskesmas kalau tidak salah di Luwu Utara ini? Jadi selama ini memang sudah terjalin baik karena kita sudah sementara ini kita mengoptimalkan itu sistrut. Jadi sistrut itu maksudnya sebelum pasien dikirim itu sudah dihubungi. Sudah ada informasi sebelumnya. Jadi teman-teman di rumah sakit umum ini sudah bersiap untuk menerima itu. Jadi kami sementara mengupayakan bagaimana supaya sistem ini bisa jalan. Sehingga ketika mereka sudah datang itu kita sudah dapat informasi sebelumnya. Jadi sudah dapat kisi-kisinya bahwa ini orangnya sakit ini apa segala macam, dan direktur rumah sakit sudah bersiap untuk itu. Jadi tenaga kita sudah siap. Siap untuk itu. Mudah-mudahan bisa optimal karena memang hambatannya itu di jaringan ini. Jaringan aja ya. Kadang komunikasi sangat sulit sehingga itu bisa tidak begitu terlaksana dengan baik. Ini jaringan hambatan yang harus diperhatikan sebenarnya. Pak Dirut, apa pesan-pesan Pak Dirut atau harapan Pak Dirut kepada teman-teman para medis, tenaga medis yang ada di rumah sakit ini secara khusus, dan teman-teman yang ada di puskesmas dan pustu-pustu yang ada di desa? Silakan. Iya Pak, jadi mungkin pesan saya kepada teman-teman medis dan para medis bahwa menjadi seorang medis dan para medis ini sudah menjadi takdir buat kita. Jadi itu pilihan Tuhan, sehingga marilah kita memberikan pelayanan yang ikhlas, Jadi memberikan pelayanan seperti melayani kita punya keluarga sendiri. Jadi kita melayani dengan hati-hati, sehingga bisa memberikan hasil yang melayani dengan hati dan dengan hati-hati. Iya, luar biasa. Pak Dokter, terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara secara umum? Silakan. Jadi kepada masyarakat Luwu Utara, kami sangat
berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selama ini untuk memberikan pelayanan, dan kami akan selalu berharap dukungan baik moral, doa dari ini bagaimana supaya kami bisa berbenah terus dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Luwu Utara. Oke, makasih banyak Pak Dirut sudah menyempatkan waktu berbagi cerita dengan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan masyarakat pada umumnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Terima kasih, Pak Dirut. Pemirsa Medium TV, kita sudah ngobrol panjang dan berdiskusi soal pelayanan kesehatan bersama dengan Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Andi Jemah Kabupaten Luwu Utara. Dari obrolan ini ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi. Pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah itu punya moto tanggap handal melayani sesama. Nah, itu. Terus kedua yang perlu diinformasikan kepada masyarakat Utara bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah ini ternyata sudah mempunyai 21 dokter spesialis. Terakhir ini sudah masuk dokter spesialis paru-paru. Nah, jadi ini informasi yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat Utara. Terus kedua, dengan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, nah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah itu punya program namanya pelayanan dacil, daerah terpencil. Semua dokter-dokter spesialis itu turun langsung ke daerah-daerah terpencil, dibagi dan ada waktu-waktu yang sudah diatur oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah. Selanjutnya, begitu Pak Dirut ini begitu mendengar nama Indah Putri Indriani, langsung terbersit bahwa beliau adalah orang cerdas, lugas, dan dekat pada bawahan dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman rumah sakit ini, ya, manajemen di sini mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman DPR, ya, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, ini mudah-mudahan bisa didengar juga di Komisi 9 di DPR RI. Yang sangat dibutuhkan adalah jaringan, karena komunikasi program-program Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemah itu hampir sangat membutuhkan jaringan yang stabil supaya pelayanan masyarakat bisa betul-betul maksimal. Terakhir, pesan Pak Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Andi Jemah kepada teman-teman para medis, melayanilah dengan hati dan dengan hati-hati. Kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.